Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Perkenalkan, nama saya sendiri, yaitu Misnawati, dan teman kelompok saya ada Reni Taulandari, Septi Wartika, dan Sulastri Eka Pertiwi. Di sini kami akan memaparkan hasil kerja kelompok kami yang bertema penilaian otentik dalam pembelajaran bahasa Indonesia dan sastra yang berorientasi pada pendidikan karakter DSD. Yang pertama, pengertian penilaian otentik. Penilaian merupakan suatu kegiatan yang tidak mungkin dipisahkan dari kegiatan pendidikan dan pengajaran secara umum. Semua kegiatan pendidikan yang dilakukan selalu diikuti atau disertai dengan kegiatan penilaian. Menurut Burhan Nurgiantoro 2001, penilaian otentik adalah proses pengumpulan berbagai data yang bisa memberikan gambaran perkembangan belajar siswa. Gambaran perkembangan belajar siswa perlu diketahui oleh guru agar bisa memastikan bahwa siswa mengalami proses pembelajaran dengan benar. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Masih Ja Misna. Oh, masih. Ya, satu slide lagi. Slide ketiga, Ren. Penilaian otentik adalah bentuk penilaian yang meminta peserta didik menunjukkan kinerja dalam konteks dunia nyata yang menunjukkan aplikasi bermakna dari penerapan pengetahuan dan keterampilan Isna, suaranya kenapa di-mute? Astaga. Ulanglah. Penilaian otentik adalah bentuk penilaian yang meminta peserta didik menunjukkan kinerja dalam konteks dunia nyata yang menunjukkan aplikasi bermakna dan dari penerapan pengetahuan dan keterampilan. Menurut Muller 2013. Sementara itu, menurut Nurgiantoro 2011 menyebutkan bahwa penilaian otentik merupakan penilaian terhadap tugas-tugas yang menyerupai kegiatan membaca dan menulis sebagaimana halnya di dunia nyata dan di sekolah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Pengertian pendidikan karakter bahasa dan sastra. Pendidikan karakter. Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan pendidikan berasal dari kata dasar didik, mendidik, yaitu memelihara dan memberi latihan, ajaran, tuntutan, pimpinan mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Adapun pendidikan mempunyai pengertian proses pengubahan dan tata laku seseorang atau kelompok yang di dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan proses perluasan dan cara mendidik. Slide selanjutnya. Bahasa adalah penggunaan kode yang merupakan gabungan fonem sehingga membentuk kata dengan aturan sintaks untuk membentuk kalimat yang memiliki arti.
Bahasa memiliki berbagai definisi. Definisi bahasa adalah sebagai berikut. Selanjutnya, suatu sistem untuk memiliki benda, tindakan, gagasan, dan keadaan. Suatu peralatan yang digunakan untuk menyampaikan konsep real mereka ke dalam pikiran orang lain. Suatu kesatuan sistem makna. Suatu kode yang digunakan oleh pakar linguistik untuk membedakan antara bentuk dan makna. Suatu ucapan yang menepati tata bahasa yang telah ditetapkan, contoh perkataan, kalimat, dan lain-lain. Suatu sistem tuturan yang akan dapat dipahami oleh masyarakat linguistik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Renita. Baiklah, melanjutkan pembahasan dari rekan saya Sastra. Sastra merupakan kata serapan dari bahasa Sanskerta, sastra yang berarti teks yang mengandung instruksi atau pedoman, dari kata dasar sas yang berarti instruksi atau ajaran dalam bahasa Indonesia. Kata ini bisa digunakan untuk merujuk pada kesusastraan atau sebuah jenis tulisan yang memiliki arti atau keindahan tertentu. Selain itu, dalam arti kesusastraan, sastra bisa dibagi menjadi sastra tertulis dan sastra lisan. Maka dari sastra lisan di sini ialah sastra yang tidak banyak berhubungan dengan tulisan, tetapi dengan bahasa yang dijadikan wahana untuk mengekspresikan pengalaman atau pemikiran tertentu. Kemudian ada hubungan sastra terhadap pendidikan karakter pada siswa. Siswa adalah generasi muda, generasi penerus yang akan menjadi pemilik masa depan bangsa. Akan seperti apa wajah bangsa Indonesia di masa depan sangat tergantung pada bagaimana kita membentuk karakter siswa pada sejak sekarang. Oleh karena itu, membangun karakter siswa menjadi pekerjaan bersama, khususnya para guru dan orang tua, yang amat penting. Belajar sastra adalah salah satu keterampilan yang imajinatif dan komunikatif bagi siswa sebagai pecinta maupun penikmat sastra. Di dalamnya terdapat muatan pendidik yang tersirat dan tidak bersifat doktrin. Siswa juga bisa mencerna sesuai dengan perkembangan jiwanya dan membuatnya sangat peka terhadap karya sastra itu sendiri. Pengaruh apresiasi sastra terhadap pendidikan karakter siswa. Minat terhadap sastra kini mengalami degradasi. Hal ini disebabkan oleh tuntunan zaman yang serba instan dan serba cepat. Karya sastra anak didominasi oleh komik-komik dari luar negeri seperti SpongeBob, Dora the Explorer, Naruto, dan sebagainya. Bahkan tradisi mendongeng untuk penina boboan anak sebagai pengantar tidur sang anak sudah tidak menarik lagi bagi seorang anak dan menjadi sesuatu yang sangat asing. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasannya. Banyak hal yang dapat diperoleh dari sastra. Haryadi tahun 1994 mengemukakan 9 manfaat yang dapat diambil dari sastra lama, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dapat berperan sebagai hiburan dan media pendidikan. Yang kedua, isinya dapat menumbuhkan kecintaan, kebanggaan berbangsa, dan hormat pada leluhur. Yang ketiga, isinya dapat memperluas wawasan tentang kepercayaan, adat istiadat, dan peradaban bangsa. Yang keempat, pergelarannya dapat menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan. Kelima, proses penciptaannya menumbuhkan jiwa kreatif, responsif, dan dinamis. Kemudian sumber inspirasi bagi penciptaan bentuk seni yang lain. Kemudian ketujuh, proses penciptaannya merupakan contoh tentang cara kerja yang tekun, profesional, dan rendah hati. Yang kedelapan, pergelarannya memberikan teladan kerjasama yang kompak dan harmonis. Yang kesembilan, pengaruh asing yang di dalamnya memberi gambaran tentang tata
tata pergaulan dan pandangan hidup yang luas. Next. Kemudian ada langkah-langkah penilaian otentik pembelajaran bahasa dan sastra. Salah satu ciri kurikulum berbasis kompetensi adalah adanya sistem asesmen dan atau penilaian acuan, kriteria, dan standar pencapaian yang diterapkan secara konsisten. Untuk itu, dalam menerapkan standar kompetensi guru, harus mengembangkan penilaian otentik berkelanjutan yang menjamin pencapaian dan penguasaan kompetensi yang diwujudkan dalam penilaian berbasis kelas. Dalam menerapkan asesmen kinerja, perlu memperhatikan beberapa tahapan. Berikut adalah langkah-langkah yang perlu diperhatikan untuk membuat penilaian kinerja yang baik, antara lain. Next. Yang pertama, identifikasi semua langkah-langkah penting yang diperlukan atau akan mempengaruhi hasil akhir yang terbaik. Yang kedua, tuliskan perilaku kemampuan spesifik yang penting dan diperlukan untuk menyelesaikan tugas dan menghasilkan hasil karya akhir yang terbaik. Yang ketiga, usahakan untuk membuat kriteria-kriteria kemampuan yang akan diukur tidak terlalu banyak sehingga semua kriteria tersebut dapat diobservasi selama siswa melaksanakan tugas. Yang keempat, definisikan dengan jelas kriteria kemampuan yang akan diukur berdasarkan kemampuan siswa yang harus dapat diamati atau observable atau karakteristik produk yang dihasilkan. Yang terakhir, urutkan kriteria kemampuan yang akan diukur berdasarkan urutan yang dapat diamati. Sekian presentasi dari kami. Jika ada pertanyaan, kami persilahkan. Baik, kelompok presenter, saya ingin mengajukan pertanyaan. Tadi di salah satu slide ada sedikit menyinggung tentang hubungan sastra terhadap pendidikan karakter pada siswa. Nah, pada slide tersebut kurang dijelaskan secara rinci mengenai hubungan sastra terhadap pendidikan karakter pada siswa. Jadi pertanyaan saya adalah, mengapa bisa hubungan sastra itu bisa mempengaruhi pendidikan karakter terhadap siswa? Seperti itu. Bisa dipahami? Terima kasih. Bisa diulangi lah, Mia, pertanyaannya. Tadi bagaimana bisa hubungan sastra itu bisa mempengaruhi karakteristik seorang siswa? Iya, ya. Pertanyaan selanjutnya, jika ada yang ingin bertanya.
Ya baik, jika tidak ada lagi pertanyaan, presentasi ini akan kami tutup. Mia, nanti jawabannya kami kirim di grup WA. Silakan kelompok 5 lanjutkan presentasinya.